1, 2, 3. Mohon perhatiannya teman-teman, ini materi kita terakhir di pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya buka terlebih dahulu kelas pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa sudah selesai. Ngapain dong? Langsung saja. Materi kita hari ini yaitu tentang narkoba. Narkoba ini ada satu kata yang terlintas ketika kalian dengar narkoba itu apa? Yang di pikiran kalian? Obat-obatan. Sapu. Bikin Mas kesan. Aceh apa? Obat-obatan. Obat-obatan. Mas Reza? Ganja ya. Bikin kecanduan. Ya, Pak. Sama obatnya bikin kecanduan. Nah, kurang lebih narkoba itu ya. Tapi satu yang penting narkoba ini ternyata singkatan teman-teman. Nah, apa itu singkatan dari narkoba? Yaitu narkotika dan obat-obatan. Narkotika dan obat-obatan. Apakah sama narkotika dan obat-obatan? Kurang lebih sama. Yang pertama, narkotika. Narkotika itu zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Pokoknya intinya semua yang tentang narkotika dan obat-obatan itu menyebabkan kecanduan. Nah, langsung saja. Narkotika terdapat ada 3 golongan. Kita masuk yang pertama. Narkotika golongan 1. Ini jika diurutkan narkotika golongan 1, narkotika golongan 2 dan golongan 3. Narkotika golongan 1 itu yang paling tinggi, yang paling dilarang oleh negara. Contohnya seperti ganja, opium, dan tanaman koka yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Ini gambar ada tanaman ganja. Jika kalian melihatnya seperti ini, jangan dikonsumsi ya teman-teman. Bahaya. Iya saja. Iya. Seperti yang kemarin viral di Bromo, kenapa Bromo sangat ketat perizinan? Ya, mungkin bisa jadi mereka ada yang pernah lihat tanaman ini? Ada. Ada? Ada di HP. Di HP ini asalnya di kehidupan asli. Ada ya yang mirip tanaman seperti ini tapi bukan ganja. Ada. Tapi bukan ganja. Beda. Singkong. Iya, singkong. Tumpang. Kurang lebih sama ya. Jari-jari daunnya itu jari-jari keluas ada 5 atau 6. Ya, langsung kita yang kedua. Ini golongan 2 biasa masih wajar digunakan di dunia medis. Contohnya ini ada morfin. Morfin itu apa? Morfin itu untuk obat bius. Ketika orang-orang melakukan operasi, nah biusnya itu menggunakan morfin ini. Tapi ada juga kan biasa jika pasien meminta untuk tidak diberi morfin, jadi apa ya? Kalau di dunia menurut agama Islam yang obat-obatan terlarang, jika orangnya sangat Islami itu, dia pasti request ke dokternya tidak menggunakan bius karena ya haram. Tapi ya kalau tidak menggunakan bius ya harus siap menerima konsekuensinya, menerima rasa sakit. Tapi kalau mungkin penyakitnya tidak tidak parah-parah banget, mungkin bisa lah ditahan. Nah ini morfin itu harus sesuai resep dokter. Ada juga contohnya seperti selain morfin itu ada alfa-prodina. Pokok sama saja intinya menimbulkan ketergantungan.
diputarin itu. Sama ini diputarin. Putaran sak beda. Putaran kalau nak keren. Itu enggak apa itu. Lanjut ini, nah ini ciri-ciri pengguna narkoba. Kelihatan kan mukanya, apa ada ya? Ciri-cirinya, yang pertama, dilihat dari mukanya aja kelihatan kan vibes-nya itu negatif. Ini tidak enak dilihat ya. Kayak mumi anjir. Karena apa? Ya karena mereka kecanduan. Kecanduan, stres, tidak bisa mendapatkan apa yang dia mau. Karena apa ya? Narkoba kan menimbulkan efek apa? Pikiran tenang, rileks, Flame. ya, halusinasi. Cocok buat yang apa? Banyak pikiran, banyakkan tugas, konsentrasi pendidikan. Yoman. Rasa Yoman. Dari sini ciri-cirinya. Yang terakhir ada bahaya dan dampak dari menggunakan narkotika. Yang pertama dehidrasi. Kenapa bisa dehidrasi? Kalian pernah dengar ketika pengguna narkoba di tes kuning? Ya. Nah, pengguna narkoba itu bisa dikatakan dehidrasi karena dia selalu ingin merasa kencing. Karena hatinya tidak dapat memfilter itu ya Mbak ya, narkotika ya. Jadi pengguna selalu merasa ingin kencing, jadi kencingnya itu bisa jadi yang dites buat ngetes apakah orang ini positif pakai atau enggak. Kalau kalian ingin tahu bagaimana tesnya ya, kurang lebih seperti tes ini. Tes kehamilan apa sih? Tes pack ya, pakai tes pack. Kalau hasilnya garis 2, nah berarti positif. Nah, yang kedua yaitu efek halusinasi. Tadi ya bisa merilekskan pikiran, ngefly. Nah itu yang bikin kecanduan dari itu karena mereka beranggapan menggunakan obat narkotika yang terlarang itu bisa apa? Merilekskan pikiran sejenak. Meskipun efeknya cuma sebentar, tapi itu yang mereka mau, yang menyebabkan kecanduan. Nah, yang terakhir, yang ketiga ada menurunkan tingkat kesadaran. Ya, tadi kurang lebih sama. Yang keempat ada kematian. Nah, kalau misal pengguna itu menggunakan dosis yang berlebihan, bisa jadi menyebabkan
kok tahu? Udah kok tahu mas? Nah ini berarti nggak kecanduan. Kayaknya gue. Nah, kalau rokok itu Pak. Nah, kalau rokok itu menyebabkan kecanduan juga. Tapi beda, bukan termasuk ke dalam narkotika atau apa bukan. Ngelendeng kaca. Tapi ya bisa apa? Bisa menyebabkan kecanduan, tapi tidak termasuk dalam narkotika. Ada yang ditanyakan sebelumnya akhiri? Kenapa Pak? Kok rokok nggak masuk ke narkotika? Ya karena narkotika dan apa nikotin, nikotin Beda. sama itu ini kandungannya beda ya. Kalau narkotika dari tanaman-tanaman yang mengakibatkan halusinasi. Tapi Kalau kecobong itu nikotin sama tar itu nggak ada efek halusinasinya. Cuma efeknya baru-baru bisa. Ya. Cuman merusaknya ke organ yang paru-paru. Lambung. Kira lek kecobong itu mlebu kan? Pak, apakah tanaman yang biasanya ditanam di daerah atas, di daerah rumah saya yang namanya kecobong itu kan juga bisa bikin halusinasi, bisa bikin ngeflay. Nah itu apakah termasuk dalam kategori narkotika? Nah, itu buat anak bayi perut kok. Kecobong, kudu kayak trompet. Jamur. Biasanya ada jamur yang buat Ya. halusinasi. Oh, apa sih bunga itu? Loh, kecobong itu Kecobong bunga. Kayak trompet ngono bunga. yo kayak itu. Tapi ku dalamnya kan bisa dimakan. Nah, ketika kita mencoba kita akan kayak halusinasi, terus awalnya iso ngeflay, yo man. Ya, ada. Kok ngerti ya? Dan pas SMA pernah kayak nyoba. Oh, kayak pengen roh. Bisa. Sudah cukup? Dah. Ya, kita sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa bersama-sama. Berdoa. Amin. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kalian panjang umur, dihindarkan dari